Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman semuanya, akan saya tunjukkan bagaimana cara kita masuk dalam aplikasi absensi Kemenak untuk mengetahui hasil dari absensi yang kita isikan setiap hari melalui aplikasi Pusaka ya. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita ketikkan alamatnya, ini HTTPS dan seterusnya itu ya, absensi.kemenak.go.id, kita klik. Nah, ini di sini kita klik lagi, kita sudah berada di dalam aplikasi absensi Kemenak yang terhubung dengan aplikasi Pusaka sebagai sarana absensi kita setiap harinya. Nah, di sini ada empat ya, ada empat fitur. Pertama fitur kehadiran, kemudian tentang uang makan, keempat tunjangan kinerja, dan yang kelima pelaporan. Fitur kehadiran adalah untuk mengetahui catatan kehadiran kita ya. Ini bisa dipelajari ini. Semua tercatat di aplikasi atau di fitur kehadiran ini tentang kehadiran kita dalam setiap bulannya. Ini ada laporan di bulan Mei, ini di bulan Juni, bisa dipelajari semuanya. Kemudian yang kedua, fitur uang makan. Kita bisa langsung melihat sejauh mana pendapatan kita dalam uang makan ini yang dihitung setiap hari berdasarkan absensi kita. Nah, ini pada bulan Mei kita dapat berapa ya? Ini Juni ini juga sudah tertera ya. Ini sebagai contoh saja. Dan kemudian kita langsung ke fitur yang ketiga yaitu tunjangan kinerja bagi pegawai yang mendapatkan tunjangan kinerja. Dan yang paling penting adalah fitur pelaporan ya. Fitur pelaporan ini ada dua, yaitu pelaporan ketidakhadiran dan yang kedua pelaporan pengaduan. Kita klik pertama, laporan ketidakhadiran adalah untuk melaporkan ketika kita memang tidak hadir ke tempat tugas karena sebuah alasan ya. Kita tidak bekerja karena sebuah alasan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik laporan baru. Langsung otomatis muncul namanya, kemudian NIP-nya, dan di sini ada jenis, ini adalah diisi dengan alasan ketidakhadiran kita. Ya, kita contoh libur kaldik ya. Nah, ini libur kalender akademik atau bahasa mudanya libur semesteran itu ya. Diklik mulai berapa, tanggal berapa, mulai liburnya. Kemudian eh, selesai tanggal berapa ya. Nah, misalkan kalau saya contohkan liburnya dimulai tanggal 22 Juni ya. Sampai kapan? Sampai misalkan 22 Juli ya. Nah, ini kegiatannya apa? Ditulis saja di sini. Kegiatannya ini ditulis libur libur ya. Libur semester 1, 2 misalnya 2 ya. Nah, kemudian di sini ada dokumen. Eh, Dokumen di sini diisi dengan dokumen yang menjelaskan memang adanya kegiatan libur semester 2 ini. Misalkan tentang surat edaran ya, surat edaran dari pihak yang berwenang. Ya misalkan kepala sekolah atau mungkin pihak yang terkait lainnya yang
mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah aturan ya, membuat sebuah kebijakan begitu. Nah, coba kita ganti contoh yang lain misalkan, eee, jenisnya kita ganti cuti bersalin ya, cuti bersalin ya. Nah, bagi ibu-ibu ini ya, cuti bersalin mulainya kapan misalnya, sama ya, kita contoh aja tanggal 20 misalnya 20 Juni dan selesainya kapan itu. Kemudian kegiatannya diisi dengan apa? Ya diisi dengan ini, sesuai dengan jenis jenis apa namanya, jenis atau alasan ketidakhadiran di tempat tugasnya. Ya sama ndak apa-apa ya, misalnya kita contoh, cuti karena melahirkan. Ini boleh aja ditulis semacam ini, yang penting nyambung, ya. Kemudian untuk dokumennya jelas adalah dokumen surat-surat yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang, eee, sedang melahirkan. Tapi ini hanya contoh ya, ini kan, namanya kan, saya ini seorang pria tadi di sini cuti melahirkan ini hanya sampel saja ya, hanya sampel saja ya. Nah, di sini yang penting untuk dokumennya adalah surat terkait ya, misalkan dari dokter atau mungkin apalah ya, bidan atau puskesmas ya, yang, menjelaskan memang yang bersangkutan dalam kurun waktu itu, kurun tanggal ini, memang, masa-masa yang dibutuhkan untuk beristirahat dalam kaitannya sedang kembali melahirkan seorang putra. Nah, saya kira bisa dipahami, tapi sekali lagi jangan salah sangka, jangan salah paham ya, ini hanya sebuah contoh saja. Masa ini ada seorang laki-laki bisa cuti melahirkan, ini bukan ya, hanya sebuah contoh. Nah, yang kedua juga yang tidak penting adalah pelaporan dalam bentuk pengaduan. Laporan pengaduan itu maksudnya adalah, kita masuk kerja tapi mempunyai kendala ketika hendak mengisi absensi ya. Kita klik coba, ini sudah ada nama, ada NIP, ada lah ini, kita klik aja kalau apa namanya, bisa ada error ya yang sering terjadi ya. Tanggal berapa kita contoh hari ini tanggal 22 ya. Jamnya jam berapa? Jam 7 atau jam 6 ya. 6.05.52 misalnya, tulis saja. Sudah ada jam 6.52, pengaduan tidak bisa absen pagi karena aplikasi error, itu aja. Ya, itu ya. Tapi jangan anu, misalkan diisi tidak bisa absen pagi gara-gara paket data habis misalnya, jangan. Memalukan. Itu ya. Kita ya sebisa mungkin harus selalu, di era absensi dengan aplikasi online itu ya harus bagaimana caranya harus masalah internet ini ya terfasilitasi dengan baik ya, tersedia dengan baik. Kalau tidak ada WiFi yo kita harus menyediakan paket data secara rutin itu kan. Jangan sampai ada alasan
Tidak bisa absensi gara-gara tidak punya paket data, memalukan. Nah, ini untuk dokumennya di sini di-upload ya, upload-annya apa, berupa screenshot. Ketika kita mengalami error aplikasi, ya, tidak bisa menggunakan aplikasi, biasanya kan ada laporannya itu, ada notifikasi, ya. Itu kita screenshot, kemudian kita upload sebagai dokumen pendukung dari laporan kita. Kemudian klik simpan ya, jangan lupa ini klik simpan. Kalau tidak klik simpan, ya, nah ini ya laporan tidak terkirim. Sama tadi ya untuk pelaporan dalam ketidakhadiran juga setelah semua diisi ini juga harus klik simpan. Nah, saya kira begitu teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan bisa bermanfaat bagi kita, mendukung tugas-tugas kita agar kita bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.